Berarti per bulan sekitar 32 juta. Anjay. Mampus. Udah gak usah penes-penes lah. Udah lah gue ke Jepang Ke Jepang aja lah. Ke Jepang aja lah. Oke. Angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Kali masih di edisi angkringan lawan corona. Jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, pakai masker, cuci tangan, dan vaksin, dan patuhi pemerintah. Hingga beberapa episode ke depan kita masih akan Zoom meeting dulu. Kita masih angkringan from home karena PPKM diperpanjang. Oke Gal, jadi gimana Gal? Kalau corona di Jepang gimana Gal? Kemarin tuh gue ada rencana kesana kan Gal. Sama gue juga. Terus gue ngontakin travel agent terus hampir tiap bulan gitu. Gimana Mas? Kapan itu? Terus sempet ada angin segar tuh. Tadinya kan di blok total tuh. Terus sempet dibuka, tapi cuma buat bisnis kan. Yang buat turis belum bisa nih Mas. Berapa kali gitu? 6 kali gue tiap bulan nanya terus. Ya udahlah sampai sekarang gue jadi udah nggak nanya lagi. Jadi di dalam rangka apa lo ke Jepang? Buat honeymoon dia, tadinya buat honeymoon. Oh, honeymoon. Ya, honeymoonnya di Ancol. sama ikan pari sama duyung yang bamba. Jadi gimana Gal? Corona di Jepang gimana Gal? Corona sekarang di Jepang ini sekarang lagi meningkat lagi karena varian Delta. Tapi udah sempet nol belum sih? Belum sempat nol, cuman menurun aja sih. Oh, oke. Tapi itu peraturannya itu nggak separah di Indonesia sih yang PPKM segala macam, terus segala sesuatu harus pakai sertifikat vaksin. Di sini nggak ada. Jadi di sana kalau mau masuk mall gimana Gal? Masuk aja? Masuk aja ngapain? Waduh. Wah. Di sini itu nggak ada yang namanya gue harus vaksin, nggak ada. Bahkan orang-orang Jepang sendiri yang ada di pabrik gue itu sebagian besar mereka nggak vaksin. Ah, serius lu? Serius gue pun misalkan kalau nggak untuk pulang ke Indonesia, gue nggak bakal vaksin. Terus buat menekan penyebaran virus corona, gimana caranya Gal di sana Gal? Cuman himbauan aja sih. Kalau menurut gue itu orang-orang di Jepang itu ya patuh sih. Nurut ya kalau dikasih tahu. Nurut. Kalau dibilang jangan keluar rumah, pada nggak keluar rumah ya. Ya, benar. Tapi ada kondisi lockdown juga nggak Gal di Jepang Gal? Lockdown ada kan? Separah apa waktu itu Jepang, kalau Jepang pernah? Tahu gue ya yang lockdown itu ya nggak separah di Indonesia yang harus dipagerin segala macam, setiap perbatasan daerah harus terbuka. Karena gue di sini udah punya kendaraan ya, yang nggak diperbolehkan itu kan kendaraan umum. Oh, public transport. Iya benar. Karena gue punya kendaraan, jadi gue bebas kemana aja. Berarti untuk kerja gitu masih bebas dong ya? Maksudnya lu masih bisa ke pabrik tuh gitu segala macam gitu kan? Bisa. Cuman yang awal-awal corona kemarin yang bulan-bulan Maret itu ya, tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Nah itu drop banget sih, emang pabrik gue drop banget. Oh. Sempat lockdown sementara berarti tempat kerja lu Gal? Bukan lockdown sementara, jadi emang nggak ada orderan. Oh, emang proses bisnisnya ya berarti ya? Iya, proses bisnisnya. Berarti masuk ada kerjaan dong. Tetap masuk, nggak ada yang dikerjain ya? Nggak ada yang dikerjain. Cuman gue dibayar 90% waktu itu. Jadi gue 3 bulan, 1 bulan itu cuman masuk 2 hari atau 3 hari gitu, tapi bayaran 90%. Full. Oh, 90% cuy. Ya masih gede anjir. Ya. Kalau bisa lu gitu terus ya Gal. Anjir lu ya. Kalau bisa gitu. Dan itu juga kemarin yang tahun kemarin itu gue dapat seluruh manusia yang ada di Jepang itu semuanya dapat santunan sih. Oh, kompensasi. BLT. Kalau dirupiahin sekitar per orang ya, per kepala sekitar 13 juta. 13 juta. Tapi kalau gaji UMR di Jepang berapa Gal? Ya UMR. Kalau gue sih dibayar per jam ya. Oh, per jam. Per jam. Per jam berapa lu? Gue
per jam itu 1.400 yen. Berarti setara dengan 181-an ya, 181. 180.000 per jam. Tapi itu standar, emang standar Jepang atau lu gaji lu memang lebih tinggi dari rata-rata gitu? Enggak, karena kalau gaji gue sih setara dengan orang Jepang ya. Karena gue pakai visanya visa kerja sih. Oh, berarti emang standar ya. Standar segitulah ya. Standar orang Jepang, iya. Berarti lu dibayar sejam 182.000. Iya. Dan kali 9 1,6 kali 20 berarti kan? Iya, 20 hari kerja. Berarti per bulan sekitar 32 juta. Ah, Anjay. mampus. Udah gue kenes lah. Udah aku ke Jepang. Ke Jepang aja lah. Ke Jepang aja lah. Itu UMR doang sih. UMR 32 juta loh. Belum sama lembur. Enggak, tapi gue tertariknya gini loh, Gal. Kalau UMR-nya gaji doang 32 juta, terus lu dapat bailout 13 juta. Berarti kan itu almost setengah dari gaji UMR ya. Kalau di Jakarta itu kan kalau di Indonesia lah ya. Kalau di Indonesia itu kan gaji UMR maksimal itu 4 juta, terus bailoutnya 300.000. Berarti kan ya nggak ada setengahnya lah. Presentase itu tuh sebenarnya yang seru sebenarnya toh gitu Iya loh. juga sih. Iya. Tapi memang untuk biaya hidup lumayan gede sih memang. Oh iya, serius lu? Biaya hidup ya. Hidup gede emang. Kalau semingguan Rumah. Tempat tinggal berapa? Tempat tinggal sewa. Tempat tinggal sewa ini gua 25.000 per bulan. 25.000 yen. 25.000 yen. 25.000. Wah, tinggi juga ya, mahal ya. Kali Nah, 130 ya. 30. 3,2 berarti. Itu untuk hunian standar ya. Iya, untuk hunian standar sih itu. Kalau makan sekira sehari misalnya berapa? Berarti sekitar 10% dari gaji ya. Iya, sekitar segituan. Kalau makan sih, gua per bulan itu ngirit-ngiritnya gue itu, pokoknya semuanya ya. Ya. Global itu dari rumah, gas, air, listrik, makan. Paling irit itu gue sekitar 50.000 lah. 50.000. 50.000 yen. Berarti 6 jutaan lah ya. Berarti sebenarnya dari pendapatan orang Jepang sama kos yang harus dikeluarkan untuk hidup tiap bulannya, presentasinya masih jauh kemana-mana ya. Gimana? Lu kan pekerja di luar Jepang gitu. Maksudnya lu kan berarti Orang Indonesia yang bekerja di Indonesia. Jepang. Dan lu kan sebagai minoritas kan gitu ya. Kira-kira selain orang Indonesia itu ada negara lain juga nggak sih yang kerja di sana gitu? Banyak. Kalau Yang kalau- sekantor sama lu. ya sekantor sama lo deh. Yang kantor sama gue itu ada orang Bangladesh. Bangladesh. Terakhir kemarin ada orang Meksiko, cuman orang Meksiko udah pulang. Cuma itu doang sih. Wah, gila. Berarti emang kalau orang Indonesia kan kayaknya kalau gue lihat kayaknya banyak ya di sana ya. Berarti lu sering dong ketemu gitu loh. Saya lagi di jalan gitu juga orang Indonesia juga gitu. Sering ketemu. Justru. Cuman karena apa ya? Karena terbiasa ketemu dengan orang Indonesia, jadi setiap gue nyapa kayak apa ya? Kayak biasa aja gitu. Oh, enggak yang orang Indonesia. Gua bukan Anjir gitu. Orang Negara gue nih gitu kan. Terus disembah-sembah gitu. Gue pertama datang sih kayak gitu ya. Oh gitu. Orang Indonesia mas, sama segala macam ngobrol-ngobrol. Tapi kesini-sinian Biasa ya. Oh, Indonesia. Oh ya, udah. Gue ketemu sama orang Indonesia yang orangnya cuek gitu, jadi gue malas gitu. Oh. Malas untuk bersosialisasi. Waduh. Oke. Jadi Parah ya. budaya sapanya sudah mulai terkikis. Iya benar. Oh. Kalau guanya sih ya gue welcome gitu. Tapi kalau orang Iya, Jepang mereka- kayak gitu juga nggak sih, Gan? Ya maksudnya Sama mereka orang Jepang Kalau orang tuh dia Jepang ya, gimana kalau di kantor itu ya mereka satu apa sih nyapa gitu ya, Senyum, yang sering sapa, nunduk salam. tuh kalau ketemu. Oh ya. Ayo, Ayo. kalau pagi ketemu mas, kalau pulang ketemu segala macam. Oh berarti nggak ada tuh yang apa? Woi mana lo gitu kan? Depan di rokok gitu. Ngopi Numpang dulu dong, lah, numpang, ngopi gitu, dulu, gitu, kan. Iya gitu ngopi dulu gitu kan. Kalau di Jepang sih jarang, anak-anak mudanya itu
nggak kayak di Indonesia yang nongkrong pinggir jalan itu nggak ada sih. Aduh, kurang asik berarti. Gal, temen lu secaur-caurnya orang Jepang kayak gimana, Gal? Ya kalau orang Jepang itu kalau misalkan mereka udah deket ya mereka loyal. Oh. Royal sama teman, dibeliin inilah, dibeliin itulah, makan bareng dia bayarin. Oh. Bahkan kita milih-milih ya makan ya. Iya. Karena nggak semua makanan Halal ya? ada labelnya. Tapi kalau buat kesempatan beribadah gimana, Gal, di Jepang, Gal? Alhamdulillah sih di perusahaan gue itu dikasih tempat ya, dikasih fasilitas. Ada Buat musola, sholat. Musola. Ada tempatnya ya. Dan nggak semua perusahaan ngebolehin sholat, bahkan ada yang orang-orang magang, anak-anak magang itu yang daerah-daerah lain yang nggak diperbolehin sholat gitu. Oh, serius? Ya kan soalnya kan Serius. produktif gitu, maksudnya lu sebisa karena mungkin mengganggu pas jam-jam produktivitas. kerja, pas jam kerja tuh mendingan buat kerja aja lah gitu loh. Istirahat ya istirahat gitu loh kan. Istirahat. Sedangkan kan ibadah kita kan sampai harus motong itu juga kan kayak asar. Iya. Gitu. Itu agak rumit sih emang kalau misalnya ada perusahaan yang nggak bolehin. Apalagi perusahaan-perusahaan yang baru nerima orang-orang asing gitu kayak. Iya benar. Itu sih agak susah tuh kayak gitu tuh. Kayaknya perlu ada cabang Jepang tuh. Waduh, buka. Buka aja. Di Jepang butuh ormas nih. Iya, Jepang butuh ormas. Baik lagi ke corona, balik lagi ke corona. Iya, anjir. Kita jauh juga ya omongnya. Kalau gue penasaran di Jepang ada hoax vaksin juga nggak sih, Gal? Nah, iya. Chipnya Bill Gates gitu ada nggak? Jadi kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Karena orang-orang Jepang ini lebih percaya kepada media, dan media di Jepang itu mereka nurut sama pemerintah. Iya. Oh, serius? Jadi nggak ada media oposisi gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Wah, tertib ini mah. Kalau gitu Yalah, mah nggak ada gitu. anggota DPR pada mau ke Jepang. Nggak ada yang kayak gitu yang demo-demo segala macam di sini nggak ada, karena semuanya udah terfasilitasi sih. Oh iya juga ya, bener. Iya, benar. Di sini karena banyak yang protes karena needs-nya kan tidak tercapai ya. Iya, betul. Gua nggak bisa banget makan, ayo kita demo. Di Jepang bisa makan, ngapain ya demo ya? Udahlah Iya, kerja aja lah gitu. Ya benar juga sih. Bener. Tapi dengan apa ya, dengan penghasilan gue yang besar itu sebenarnya ada di belakangnya itu pajak-pajak yang menunggu. Oh iya. Itu. Pajak di Jepang itu lumayan tinggi ya, dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di Korea Selatan. Oh. Jadi Kalau di Indonesia kayak nih, kalau di Indonesia kan juga cuma Ya. pajak penghasilan doang kan. Itu berapa lah? Dan bahkan kalau di bawah berapa juta itu nol. Kalau di Jepang gimana, Gal? Jadi di Jepang itu ada yang namanya pajak tahunan. Pajak tahunan, terus ada pajak wilayah. Itu dipotong dari gaji kerja juga. Dia dipotong dari gaji, ada yang dipotong dari gaji, ada yang langsung dibayar di 7-Eleven ya namanya. Oh, jadi dia buka penerimaan berupa penerimaan pembayaran gitu ya, tapi pakai Alfamart lah. benar. Terus Gal, ada pajak apa lagi? Ada pajak penghasilan juga. Di luar pekerjaan itu ada pajak. Kebetulan gua udah punya mobil ya. Ada pajak mobil, pajak tahunan, terus ada pajak per 2 tahun. Kalau di Indonesia itu namanya KIR ya, 2 tahun sekali itu KIR ya. Oh, itu mah kalau kir kan cuman buat ini ya, buat mobil-mobil angkutan gitu-gitu. Itu berarti kalau misalnya Kalau mobil di box itu sini seluruhnya dipakai itu semua. keren juga ya, Gir. Jadi di Jepang ini ada kategorinya. Jadi di bawah 1000 cc dia pajak tuh sekitar, kalau dirupiahin itu 1 juta. Tahun. Kalau gua kan di atas 2000 cc mobil gua, jadi sekitar 6 juta per tahun. Dan yang per 2 tahun kemarin gua habis sekitar 20 jutaan. Berarti cuman patokannya cuman cc doang dong, nggak sesuai kayak cc. misalnya harga beli mobilnya Ya, gitu biasanya kan. Enggak. Oh gitu. Enggak. Berarti semua harganya di sana udah standar ya.
Kalau di atas Standar. 2.000 pasti harganya sekian. Kalau di 1.000-an pasti sekian. Oh gitu. Berarti nggak ada tuh sales yang markup harga mobil itu. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan share videonya, atau kalian juga bisa subscribe Faristia Official untuk memberikan dukungan kalian ke Angkringan Balik Kantor. Ya kalian juga bisa dengerin di Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Bisa juga lewat Instagram itu. Kemana tuh? Betul, @angkringan.balik.kantor. Iya, itu dia. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.